guys, by the way, tong sampah di mana ya? Di mana ya? Kok kayak nggak ada lihat tong sampah? Ngomong-ngomong soal sampah, kamu pernah nggak sih kepikiran kalau sampah-sampah yang kamu buang setiap harinya itu ujungnya kemana ya? Kalau di Singapura, jawabannya jadi pulau. Dan hari ini kita bakal bahas bukan cuma dari sisi teknisnya aja, tapi juga dari sisi komunikasinya. Gimana, guys? Oke, guys! Oke gas, tambah 2 orang gas. Oke, yang kali ini bakal kita bahas itu dari kanal YouTube Kendati Demikian, yang judulnya Semakau. Bagaimana Singapura membangun pulau di luar nalar. Videonya video edukasi yang kayak dokumenter, ada narasi, ada data, dan juga ada visualnya. Isinya soal lahan dan sampah di Singapura. Gimana negara dengan luas 728 meter persegi bisa mengatasi sampah 8.000 ton per harinya? Jadi video ini dibuat bukan karena ada berita heboh, tapi untuk video edukasi jangka panjang. Masalah ini sangat relevan untuk kita yang tinggal di Indonesia yang memiliki masalah yang sama, yaitu masalah tempat pembuangan akhir atau TPA. Bitzer bilang, setiap konten itu lahir dari 3 hal, exigence, audience, dan constraints. Kita bahas satu-satu ya. Exigence-nya itu dari video ini jelas, soalnya krisis lahan buat di TPA tahun 90-an. Tapi yang menarik, bukan karena mereka membingkai ini sebagai sebuah masalah, melainkan mereka membingkainya sebagai sebuah inovasi baru. Makanya kalimatnya itu di luar nalar, bukan gagal kelola sampah. Terus audiensnya siapa? Nah, ada 4 tipe audiens isu lingkungan. Yang pertama itu ada weight watcher yang suka curiga ini cuma pencitraan hijau doang. Yang kedua ada word savior yang emang udah niat nyari solusi nyata. Yang ketiga ada sense denier yang skeptis sama sense lingkungan, sama adaptation skeptis yang ragu apakah solusi adaptasi itu bisa dipakai untuk waktu jangka panjang. Kesimpulan dari kelompok kita, audiens ini cocok banget buat word savior. Soalnya mereka itu emang orang yang suka nyari bukti nyata kalau ada solusi yang berhasil. Tapi video ini juga sebenarnya nggak memungkiri buat washa. Soalnya mereka itu butuh bukti dan data yang jelas. Bukan cuman kata-kata manis doang. Terus konsistensinya gimana? Karena format videonya panjang, jadinya pembuatnya itu bisa banget buat ngasih ruang lebih banyak. Tapi tetap harus mikirin algoritma YouTube. Soalnya dari cerita ini disusunnya dari masalah ke solusi sampai baru deh ke hasilnya, biar ini bisa ditonton sampai selesai. Plusnya karena ini tuh ngomongin soal negara lain, nggak boleh terlalu muji-muji Singapuranya gitu. Carlman bilang ada 3 cara orang buat bikin argumen. Yang pertama itu proving, convincing, persuading, dan yang paling dominan apa ya? Proving paling dominan. Coba lihat banyak banget angka yang dipakai. Biaya 610 juta dolar Singapura, 14 sel raksasa, dinding laut 7 km, 2.000 ton abu per hari, sampai 16 juta ton abu yang udah tertimbun. Angka-angka ini bisa dicek kebenarannya dan tetap masuk akal buat siapa aja yang nonton, gak peduli latar belakangnya apa. Nah, yang kedua itu ada convincing. Ini soal alur logikanya. Lahan terbatas, sampah numpuk, makanya butuh solusi dan juga teknik, dan solusinya kebukti berhasil. Logikanya gampang diterima, siapa aja yang mikir pakai akal sehat, nggak perlu disentuh emosinya. Dan yang bikin video ini gak kaku amat, persuading. Coba perhatiin lagi pas dia cerita soal kebiasaan bersih ala Lee Kuan Yew. Atau pas pulau sampah, sekarang jadi rumah buat dugong dan 700 spesies hewan sama tumbuhan. Bagian itu nyentuh perasaan kita dan bikin kagum, bikin bangga, malah agak baper. Jadi urutannya, proving yang paling dominan, convincing jadi penjangga logikanya, persuading jadi bumbu nyentuh perasaan di bagian penutup. Nah, ini bagian pentingnya. Apa strategi match sama audiensnya? Buat audiens What Savior, ini udah pas banget. Mereka emang butuh bukti nyata biar termotivasi, dan gaya proving ngasih itu. Buat tipe yang whitewasher, mereka yang suka curiga, data yang detail juga ampuh banget buat ngejawab rasa curiga mereka soal pencitraan doang. Tapi ada bagian yang kurang. Buat audiens adaptation skeptis yang ragu apakah cara ini benar-benar bisa dipakai terus,
atau cuma undang masalah doang. Video ini nggak banyak ngebahas itu. Di akhir, dia malah cerita tentang adanya nada optimis soal ekonomi sirkular. Tapi nggak ngomongin kalau Semakau sendiri ada batasnya juga. Akibatnya, pesan ini emang ngena sih buat orang yang udah percaya sama solusi teknologi. Tapi, buat orang yang masih ragu soal jangka panjang, pesan ini cuma meyakinkan orang-orang yang udah yakin, bukan ngubah pikiran orang yang dari awal emang ragu. Jadi, intinya pada video Pulau Semakau ini kuat di sisi proving dan convincing. Tapi ada satu bagian penting yang belum dibahas, yaitu pandangan kritis tentang jangka panjang. Dari sini kita belajar, konten edukasi lingkungan yang penuh dengan data nyata belum tentu bisa diterima oleh seluruh tipe audiens. Kalau kamu penasaran sama video lengkapnya, nanti aku taruh di deskripsi. Sampai jumpa di analisis berikutnya.